Saya akan membuka dengan quote Uncle Ben Parker. With great power comes great responsibility. Jadi di mana ada kekuatan besar itu mempunyai tanggung jawab yang besar juga. Itu quote dari Ben Parker. Nah, kali saya akan membahas tentang temanya ini print kreatif, plat, dan stiker. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Benny Mulya. Saya banyak melakukan hal-hal yang bersifatnya riset terhadap digital printing. Jadi kalau kita throwback atau flashback ke belakang, teknologi Sublime ini sebetulnya ini suatu teknologi yang sudah lama. Tahun 2003-2004 itu teknologi Sublime itu sudah ada sebetulnya. Jadi saya bermain digital printing itu masuk ke eranya desktop fotografi. Dulu saya mencetak dari printer-printer yang dulu kalau nggak salah itu T21 atau C45 itu yang unit-unit yang kecil Epson itu. Dulu tuh saya jualan postcard. Jadi satu lembar A4R itu kita jual, kita retouch segala macam itu sekitar 15.000. Nah, di era itu sebetulnya teknologi dengan tinta-tinta yang variannya Sublime, pigment, dan lain-lainnya itu sudah ada sebetulnya. Nah, sekarang ini kan berkembang. Berarti kalau kita ngomong 2003-2004 itu sekarang udah 2024, 20 tahun. Sangat lama sekali sih memang ini. Tapi ya ini berulang gitu. Secara kreativitas yang numbuh. Jadi semacam plat yang saya bawa ini membawa era baru sebetulnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi nggak selamanya cetak itu di media paper. Jadi konsepnya sekarang bisa terjadi di plat yang saya bawa ini nih Pak. Nah mungkin bapak-bapak di sini bisa pegang nih hasil cetaknya, bisa dibagikan ke teman-temannya samping. Jadi sublimasi ini sebetulnya adalah teknologi padat ke gas. Jadi istilah kimiawinya itu teknologi dari padat ke gas. Secara teori fisikanya ya. Jadi perpindahan image ini memang memerlukan perantara yang disebut dengan paper Sublime atau kertas Sublime yang kita print dengan printer desktop atau large format, lalu kita transfer gitu. Nah, media plat ini sebetulnya ini plat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Maksudnya plat biasa, tapi keutamaannya adalah plat tersebut ini mempunyai efek glossy, bukannya pernis, tapi ini bagian dari coating Sublime tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa mengaplikasikan sebetulnya nggak ke plat aja, bisa ke kaca atau keramik segala macam. Nah, yang saat sekarang ini saya bawa ini medianya di plat. Nah, seiring waktu media plat ini sebenarnya udah lama dari dahulu. Tapi era zamannya sekarang sosial media dan segala macam, saya lihat ada suatu perusahaan Taiwan mana Korea atau apa gitu. Itu namanya Metalex. Mereka jual ukuran sebesar A3 apa A2 gitu. Sebesar ini sekitar 1 juta sekian lah. 1 juta berapalah gitu. Sedangkan kalau kita hitung-hitung red margin atau HPP-nya itu sangat rendah banget untuk melakukan proses pencetakan di plat ini gitu. Marginnya itu masih sangat tebal. Cuman memang sosialisasinya di kita ini harus kena gitu. Maksudnya bener gak nih perhitungan marginnya sekian, tapi dengan daya jualnya tuh yang bisa 2-3 kali lipat atau 4 kali lipat itu? Jawabannya bisa. Nah mungkin kan dari sini saya memberikan edukasi terhadap media sublimasi untuk plat gitu.
Jadi teman-teman, bahwasanya yang selama ini apa ya, sublimasi itu terkenal ibaratnya kita bisa transfer ke polyester, atau polyester bahan-bahan kayak jersey olahraga segala macam. Nah, kalau memang sudah ada printer sublimasinya, kita bisa melakukan proses pencetakan sublimasi itu plat sih. Jadi teman-teman bisa mencoba dengan varian lain gitu dengan tinta sublim tersebut. Proses kita bicara tentang proses untuk mentransfer image ke plat ya. Jadi prosesnya itu adalah ini sangat simpel dan sangat apa ya? Sangat mudah sekali gitu. Jadi workflow-nya itu betul-betul stepnya cuma 3 langkah gitu. Jadi print, kita press, diamkan, sudah jadi media ini. Jadi sangat-sangat mudah. Tapi kelihatannya ini kok glossy gitu. Jadi ini apakah dipernis, apakah ada lapisan lagi gitu? Jawabannya enggak. Ini emang sudah efek dari sananya. Jadi kondisinya kalau misalnya kalau kita print dengan media lain gitu, kan teknologi kan kita kan ada sublimasi, ada printing UV gitu kan. Printing UV itu bisa melakukan print di media plat atau lainnya. Tapi ada tapinya. Semua teknologi itu plus minus lah. Semua teknologi plus minus. Jadi apakah bisa print plat di sublimasi? Jawabannya bisa juga. Mungkin proses pengerjaannya mungkin lebih lama dibanding sublimasi gitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kalau kita bicara pengembangan produk, sebetulnya foto plat ini bisa banyak pengembangannya. Kayak misalnya, contoh kita lihat inilah di wedding yang kita lihat waktu pertama kali masuk kan, berarti kan itu foto yang dicetak dari kertas kalau nggak salah ya. Maksudnya kalau misalnya kita lakukan dengan plat itu lebih eye-catching, lebih wow lah gitu. Apalagi kalau misalnya di area outdoor, kalau misalnya hujan segala macam, kertas kan bisa rusak ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Maksudnya kalau plat itu lebih elegan lah, lebih bagus gitu. Dan pengembangannya bisa juga mungkin di restoran, coffee shop. Ini sangat mewah, terlihat mewah lah gitu. Atau di perkantoran segala macam dan interior apartemen segala macam, ini sangat bagus. Nah, ketika dia jatuh itu juga aman, nggak seperti misalnya foto bingkai gitu. Itu kan sifatnya ada kaca segala macam. Kalau ini plat sangat sangat kuat, sangat bagus gitu. Nah, buat temen-temen yang pengen tahu secara langsung, ini kita bisa praktekkan sih. Ada file ini gak, Riz, bentar Riz. Ada kertas sublimnya gak? Jadi prosesnya itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Nah, kita bisa cetak ini dengan Full HD sebetulnya. Ini sangat-sangat ngebuka mata kita bahwasanya tidak hanya media tekstil atau kain, tapi kita bisa aplikasikan ke media plat, atau kita bisa juga melakukan hal lain lah. Maksudnya seperti kita bisa transfer ke keramik segala macam, bisa itu. Nah, ini yang saya bawa ini kertas sublim nih bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi prosesnya adalah dari kertas sublimasi yang memang kalau secara di print itu di print sublim itu gambar tidak bright kayak seperti foto paper segala macam, tapi ketika dia ditransfer ke plat, nah ini hasilnya akan lebih kelihatan realnya. Sama lah seperti pada kain kan. Kalau kain juga kertasnya juga nggak kereng lah gitu loh. Tapi kalau kita transfer itu fibrannya baru keluar. Karena sifatnya sublim itu adalah dari padat ke gas gitu. Jadi ketika heat transfer, tinta itu pindah gitu. Bahkan kalau kita melakukan, apalagi vendor-vendor sekarang kayaknya ada sublimation fluorescent ya, Patio, ada ya Patio ya?
Ada ya? Nah ini bisa juga Pak. Jadi kalau misalnya klub malam contohnya Pak Haji Tio. Nah ini sebagai interior atau ini sangat menarik Pak. Jadi tinggal tembak lampu, dia bisa bagus banget. Jadi tempel di dindingnya pun mudah. Kita tinggal kasih magnet aja di sini di bagian belakang, nggak perlu dipaku-paku segala macam. Dia tinggal plug and play, tempel, oke. Nah prosesnya ini, yang dari kertas ini kita print menggunakan printer yaitu yang kita gunakan Epson, tapi juga bisa di China atau printer lainnya gitu. Yang penting basisnya adalah tinta sublimasi. Jadi tinta sublimasi itu bisa didapat di umum lah, di vendor. Cuman yang mungkin secara kualitas itu berbeda-beda tapi bisa dilakukan. Nah kita coba dari gambar ini kita transfer ya. Terus coba dinyalain mesin press karena ini sudah tercetak. Kita lakukan transfer di media yang kosong. Nah hasilnya bagaimana gitu kan? Kita mau tahu. Nah proses transfernya juga sama seperti tekstil pada umumnya. Kalau tekstil yang teman-teman tahu itu suhu berapa, timing berapa? Arif bisa jawab gak, Arif? Kalau misalnya di tekstil sublim itu timer berapa dengan durasi berapa? Panas 200. Terus? Ya, timingnya itu 40 sampai 50. Jadi untuk tinta sublim itu daya transfernya itu suhu itu mesti 200 derajat. Jangan 175, 150. Jadi itu nggak maksimal untuk transfernya. Jadi timing dan suhu dan timing itu mempengaruhi dari maksimal transfer di media. Ketika misalnya timernya tidak terpenuhi, mungkin gambarnya nggak sejernih ini gitu. Mungkin ada belang dikit atau ada bagian yang bagus, ada bagian yang tidak bagus juga gitu. Nah itu makanya mesti diperhatikan. Nah ketika bicara 200 derajat, mungkin mesin press juga berbeda-beda, Mas Arif. Maksudnya mesin press itu terkadang timernya itu menyatakan sekian, tapi kenyataannya elemennya tidak terjadi sekian. Makanya kita perlu alat testing untuk termogan untuk mengetahui suhu itu pasti di angka sekian atau tidak gitu. Nah, yang di belakang ini itu udah di set 200 derajat dengan waktu 40 detik. Tapi yang kita bawa mungkin mesin press lanyard, tapi nggak apa-apa lah, ini A4 bisa di press gitu. Nanti kita tahu hasil outputnya kayak gimana sih dari tadi transfer yang kertas sublim tuh yang terlihat buram, outputnya seperti nanti fotografi. Mungkin dari sini juga atas percobaan saya juga kualitas paper sublim mempengaruhi juga. Jadi setelah saya coba untuk transfer media plat, ini ada kertas yang fast dry, ada yang sticky segala macam. A, B, C saya coba. Nah, itu pemilihan kertas dan hasil itu mempengaruhi juga ternyata. Jadi setelah saya eksperimen, ternyata ini coatingan platnya yang kurang bagus atau apa aja, ternyata saya teliti lagi, ternyata dari kertas mempengaruhi juga sih. Nanti kita lihat hasil cetak yang tadi yang gambar di sublim ke plat. Itu prosesnya sebetulnya simpel banget sih. Ini udah lagi dibuka mungkin ya. Mungkin saya nggak bisa bawa mesin press ke depan, cuman lagi dibuka ya. Nah, untuk ukuran platnya sendiri ini macam-macam sih, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi untuk ukuran platnya sendiri yang saya bawa ini 1,1. Jadi ada varian plat yang tipis 0,22, 0,44 sama yang paling tebal ini 1,1. Nah, ini untuk ukuran ini sebesar ini 38 kali 58. Mungkin ada lagi yang lebih besar itu sekitar 58 kali 80. Jadi ukuran ya 60 sentian lah. Printernya 60 cm yang seperti belakang ini. Nah, ini tadi masih panas nggak Om Demi? Ini yang tadi dari kertas yang ditransfernya mana? Oh ya.
Kertas yang ditransfernya ini, jadi kita print di media kertas, tentunya mirroring. Hasilnya tuh diplat seperti ini. Jadi pengerjaannya juga cepat, nggak memerlukan workflow yang ibaratnya kalau misalnya kita ngomong tekstil, setelah transfer di kain gitu kan, kita kan mesti bikin pola segala macam, udah gitu naik jahit segala macam, kita nunggu tukang jahit. Nah ini langsung bisa jualan plat ini gitu loh. Nah investasi di sini juga pun kalau untuk apa namanya, untuk melakukan ngeprint ini, printer A4 juga sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau untuk melakukan print di media yang lebih besar lagi, pasti tentunya membutuhkan media yang lebih printer yang lebih besar. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang mau lihat secara ini, maaf bapak tangan kiri. Nah ini dari kertasnya, ini pakai apa namanya, anti panas, kita transfer. Ini juga apa namanya, era baru dalam fotografi sih, bisa dilakukan. Mungkin juga apa ya, pencinta-pencinta anime segala macam itu, ini sangat-sangat menarik sih sebetulnya. Tinggal bagaimana kita berperan memasarkan di sosial medianya, atau kita mempunyai semacam template-template desain-desain yang bagus, kita aplikasikan, terus juga dengan daya promosi yang bagus di internet, tentunya penetrasi pasar juga akan terbentuk gitu. Jadi mungkin orang taunya cetak foto harus pakai kertas foto, atau halo, cek. Jadi media plat ini betul-betul sangat menarik sih kalau menurut saya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk proses ini sebelum saya lanjut untuk ke pembahasan tentang stiker? Ada yang mau ditanya, silakan. Terima kasih. Oke. Saya tertarik dengan teknologi yang memang untuk plat, karena saya itu ada plat yang dimana dia itu di dalam sebuah resin, tapi di dalamnya itu dicetak. Apakah ini bisa menjawab kata-kata ketika kita dicetak di resin itu dia bisa bertahan di atas print sublimasi? Terima kasih. Oke. Saya nangkep sih arahnya kemana. Jadi selama ini kan kita lihat produk resin itu biasanya pakai tag nama ya mas ya. Nah ini sebetulnya saya ngasih shortcut jalan pintas sebetulnya. Ivan, ada name tag nggak coba? Sebetulnya tanpa melakukan proses resin itu sebetulnya udah terlihat seperti resin mas. Harusnya ya bisa diterima dengan pasar. Nah nama-nama ini bisa dikombinasikan dengan gambar. Coba ini karena kita potongnya kurang rapi aja, sebetulnya bisa dibuat pakai plong gitu. Jadi tinggal ukuran katakanlah ini mati. Halo. Ukuran katakanlah A4. Kita bisa banyak tuh cetak nama-nama, tinggal kita buat plong atau potong dengan rapi. Dan template ini pun kan magnet nih, jadi bisa lebih bagus. Nah, tapi menjawab pertanyaan masnya, apakah kuat di resin? Jawaban saya bisa, kuat. Karena ini terlapisin dengan coating gitu. Jadi kalau misalnya masnya mau tambah lagi, rise-nya agak terlihat looknya tuh tingginya lebih tebal untuk resin, bisa. Tapi kalau dengan proses ini udah terlihat seperti resin, ngapain dibuat seperti itu mas jawabannya gitu. Jadi ada jalan simpel, ngapain dibuat yang susah gitu loh. Nah ini juga Pak Tio, sebetulnya tag-tag kayak gini orang-orang juga harus aware juga gitu loh. Selama ini kan proses resin itu mungkin makan waktu 1
1-2 jam mungkin ya untuk pengeringan ya. Nah, dengan teknologi Sublim itu akan membuat shortcut, jalan pintas. Jalan pintas, waktu cepat, cuan nambah. Jadi pasti akan berhubungan dengan itu gitu. Orang-orang membutuhkan waktu yang cepat dengan proses yang bagus. Gitu, itu jawabannya Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Tuh Mas. Oh iya. Ya, izin bertanya, untuk platnya itu sudah coatingan atau gimana? Oke. Iya. Jadi gini Mas, ada coatingan ya. Sebetulnya plat-plat ini sudah banyak diproduksi sama negara China. Jadi ini sifatnya memang sudah pabrikan. Oke. Mungkin kalau pabrikan itu yang saya lihat di pasaran itu ukurannya satu triplek 1,2 kali 2,4. Mungkin mereka bentuk lagi nih ukuran A4 atau A2 atau A3. Nah, di pasaran yang saya lihat itu ada yang nggak di bevel, kalau yang ini di bevel. Di bevel itu kurvanya tuh nggak apa ya? Patah sama melengkung. Nah, itu ada pasaran itu yang saya lihat itu, tapi tetap plat-plat ini tuh sebetulnya masih impor. Tapi kalau kita kreatif, saya ada jual solusinya. Nah, ini sebetulnya plat-plat seperti ini, mereka juga basicnya coatingan. Tapi kalau Masnya mau coating sendiri, beli plat paling berapa? Bisa. Misalnya katakan plat itu saya lihat di Tokopedia tuh ada berapa ya? Satu lembar itu 300.000 ukuran satu triplek. Nah, itu Mas coating, tapi kan pertanyaannya apakah akan serapi itu gitu dengan proses higienisnya segala macam. Bukannya nggak bisa, tapi kita bisa manfaatkan ini ke media lain. Customer saya mau platnya lebih tebal lagi yang 2 mili misalnya, karena di pasaran nggak ada yang 2 mili. Nah, itu bisa dilakuin. Atau kita kalau mungkin produk yang muk udah tahu lah ya, muk yang sekarang dicetak sublimasi itu sebetulnya muk coating. Itu zamannya 2004 saya ke Mangga 2, saya produksi muk. Itu jadi saya nyelup harus pakai sarung tangan plastik. Jadi celup coatingan ini satu ember ditaruh, jadi supaya ketika proses coating itu si coating itu jatuh di ember lagi, jadi nggak bececeran gimana. Nah, proses untuk melakukan coating tersebut memakan waktu itu sekitar suhunya tetap kita panggang roti apa segala macam itu bisa dilakuin. Suhu 200 tetap di 7 menit sampai 8 menit itu sudah matang gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan di keramik kayak keramik rumah tuh, itu bisa. Jadi nggak mesti ke plat aja. Keramik atau media apa yang mau ditransfer sublim, asal dia media tahan panas itu bisa dilakukan. Nah, satu lagi, si plat ini sebetulnya tinta sublim tuh nggak ada tinta putih ya. Ada nggak sublim tinta putih, Pak Tio? Pernah dengar nggak? Nggak ada. Saya sih pernah dengar katanya ada, cuman base tuner gitu. Tapi tapi produksinya tuh minim. Tapi katanya ada. Tapi pada umumnya memang nggak ada gitu kan. Nah, kalau bicara sublim nggak ada tinta putih, berarti kita harus melapisi plat tersebut dengan cat putih. Tapi dengan satu syarat, cat putih tersebut harus kuat di atas 200 derajat. 250. Jadi ketika misalnya kena heating, si catnya itu nggak berubah. Jadi ada dua proses dalam apa namanya? Dalam plat ini nih. Jadi sebetulnya ini di belakangnya ini cat putih, tapi dia kuat sampai 250 derajat. Lalu di coating dengan menggunakan yang di depan ini. Baru bisa proses untuk transfer gambar. Nah, kalau misalnya lihat proses kayak gitu, ngapain sih? Ya udah beli plat yang sudah jadi, tinggal langsung print, langsung cetak gitu. Itu sih paling. Nah, ini kalau misal pun teman-teman mau buat eksperimen, kita jual si coatingnya tersebut. Saya mau coba-coba
mau di media apa segala macam, monggo gitu. Kita jual untuk coatingan Sublime ini. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita akan lanjutkan ke topik yang berikutnya nantinya. Lanjut ya. Berarti tidak ada pertanyaan untuk plat ini. Mungkin kalau misalnya Teman-teman cukup tertarik mungkin Ben. ya, karena bisnis ini sebetulnya apa ya, masih belum banyak dilirik dan kansnya masih, peluangnya masih sangat besar. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan produk ini bisa langsung ke DAD Printer. Oke, kita lanjut ke era cetak stiker ya. Nah, yang kita bawa di unit di belakang ini adalah cetak stiker. Kebanyakan rata-rata orang konsepnya adalah A3 Plus dengan toner gitu. Nah, yang kita bawa sebetulnya adalah mini printer yang sangat UMKM banget. Jadi ada printer Epson sekecil ini, Pak Tio, itu headnya ternyata itu i3200. Jadi speednya itu sangat sama dengan large format. Ketika saya melakukan apa ya, kita buka head tersebut secara konektor segala macam sama persis, sampai nozzle sama gitu. Jadi saya buat kesimpulan ini speednya pasti bakal sama ya, tapi dengan ukuran kecil. Dan jualnya pun dengan harga UMKM banget. Si printer yang baru keluar ini sebetulnya baru beberapa bulan keluar sih. Nah, ini juga dengan teknologi sudah ibaratnya sudah di chipless atau disable chip. Jadi ketika kita menggunakan third party tinta yang lain, kita bisa menggunakan itu. Nah, uniknya untuk printer inkjet itu kebanyakan salah kaprah sih. Maksudnya kalau yang saya lihat teman-teman belajar percetakan segala macam, orang-orang tuh banyak mengganti apa ya, ada tinta varian apa, tinta art paper lah gitu. Tinta paper bisa di art paper. Nah, kenyataannya baru sebulan 2 bulan headnya udah berantakan gitu. Sebetulnya yang harus dilakukan sama teman-teman adalah mengikuti tipe inknya atau tintanya gitu. Jadi saya lihat papernya juga harus khusus buat injek. Jadi dia harus mengikuti tipe tinta tersebut. Jadi kalau misalnya bahan laser dimasukin ke injek, ya berantakan gitu. Jadi saya lihat teman-teman percetakan, wah ini apa namanya, ganti tinta art paper segala macam shortcutnya. Ya udah, nggak ada makan waktu sebulan 2 bulan itu pasti bakal ganti head. Untuk melakukan labeling juga kita nggak perlu printer yang besar, sebetulnya dengan A4 juga cukup. Nah, ini juga kan harus digandeng dengan finishingnya. Jadi setelah kita cetak print di stiker ini, kita harus melakukan cutting. Jadi ini yang saya pengen kasih tahu. Ini medianya adalah, ada lagi gak? Medianya vinyl stiker. Kadang-kadang orang berpikir vinyl stiker injek sama laser bagusan mana gitu kan. Jadi tergantung bahannya. Ini pun di bahan-bahan hologram ini bisa kita cetak juga. Mungkin pengembangan kedepannya juga tergantung dari bahan yang dicetak juga. Orang banyak yang belum produksi untuk injek gitu. Jadi memang peredaran kertas untuk injek tersebut sangat-sangat minim. Kita jadi harus pilih kertas gitu. Tapi kalau misalnya dari segi kos produksi, investasi mesin segala macam, injek ini sangat sangat murah. Ya Mas Mayu ya, banyak di belajar percetakan atau tempat lain tuh orang salah kaprah untuk mengganti tinta ya, variannya ya. Yang saya lihat di sosial media segala macam. Jadi sebenarnya kita harus ngikutin, papernya juga harus betul-betul match sama tinta yang digunakan gitu. Nah, sebetulnya untuk membuat label itu nggak perlu yang besar-besar sih, soalnya kalau saya lihat
hanya kayak botol ini sebesar ini bisa dilakukan dengan A4 sih. Ngapain sebetulnya A3 ya perlu nggak perlu, tapi kalau misal pun A4 untuk menjadi alat cetak ini memungkinkan untuk melabelin ini gitu. Saya lihat juga dari botol-botol parfum segala macam juga nggak perlu yang media terlalu besar untuk labeling kayak gitu. Ini salah satu contoh yang apa namanya, yang dicetak di printer kita. Ini Mas Bayu coba dikasih lihat nih hologram ke teman-teman gitu, ke bapak-bapak yang belakang. Nah itu dari tinta inkjet gitu. Jadi solidnya juga sebetulnya masih bisa dapat gitu. Tapi kan kadang orang bilang, oke, makasih Pak Tio. Orang harus berpikir mesti printernya A3 gitu. Tapi dengan A4 juga sebetulnya bisa dilakukan.